ini draft final ini yang perubahan kedua atas UU ini, Bang Olang doang dari reporter keadilan yang dapat atau semua dapat, Bang? Ini perlu kita informasikan juga teman-teman nih. Ini eksklusif. Kami mendorong sebenarnya Bang Luis, ini jangan disahkan tahun ini. Kayaknya adalah tahun politik. Betul sih. Kalau apapun yang dibahas di tahun politik, unsur transaksionalnya dapat tuh. Betul. Bernafsu ingin menjadi kepala desa karena waktunya begitu panjang gitu ya. Terus tunjangan begitu gede juga nanti mungkin gitu ya. Oh iya. Jadi konfliknya pasti akan lebih serius gitu di proses pemilihan kepala desa atau pasca pemilihan kepala desa. Dan itu gagal sampai sekarang dijawab oleh DPR ya. Apa justifikasinya dari 6 menjadi 9 atau dari 6 menjadi 8 gitu ya. Kalau soal manajemen konflik, nah apa hitungan teoritisnya gitu loh ya. Betul. Dari 6 tahun menjadi 9 tahun. Alasan utama DPR itu mereka memperpanjang 2 kali 9 ini masa jabatan kepala desa itu hanya untuk mencegah konflik sosial di tengah masyarakat pasca pemilihan. Ya itu Pemilihan ngeles kepala aja desa. lah ya. Bisa-bisanya DPR aja lah itulah. Selama ini kita tidak mendengar bahwa ada konflik sosial yang kemudian bersumber dari durasi masa jabatan kepala desa gitu ya. Saya justru ingin mengatakan kalau mau ngarang ya nggak usah sembarangan banget gitu loh DPR gitu ya. Halo teman-teman, jumpa lagi di podcast Keadilan TV bersama saya Jerry. Di podcast kali ini kita akan bahas diskusi suatu topik yang menarik yang lagi ramai dibicarakan masyarakat dan juga ada potensi-potensi kontroversi terkait rancangan undang-undang perubahan tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Apakah ada potensi kontroversi pasal-pasal, bagaimana implementasinya dan juga peraturan pelaksanaannya. Hadir di studio kali ini reporter Keadilan TV, Bang Olang. Apa kabar, Bang? Kabar baik. Kabar baik, Abang. Ini yang mau kita bahas ini dari Bang Olang ini, barangnya ini. Bukan begitu Bang Olang ya? Siap. Iya. Hadir juga di diskusi kali ini studio kita Direktur Eksekutif KPPOD, Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah, Bang Arman Suparman. Siap, Halo, Bang. Bang Jer. Sehat, Bang? Sehat. Oke. Lalu Bang Lusius Karus, peneliti senior Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia atau Formapi. Halo Bang Lusius. Halo. Sehat Bang Jerry. dah? Sehat. Selamat Sehat, datang sehat. di Keadilan TV. Abang-abang semua ini perdana. Terima kasih sudah mengundang. Ya, dan ada yang menarik nih Bang, diundang abang-abang semua ke sini sebagai pemerhati ya, abang-abangnya pengamat terkait rancangan undang-undang tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Mungkin bisa dimulai dulu nih sama Bang Olang nih, ini apa yang menjadi perhatian temuan-temuan abang nih? Karena kan abang kan sering bolak-balik DPR nih Bang. Oh siap. Tolong dijabarkan dulu Bang dah. Jadi apa ya? Ya, Ladang kita lah DPR sekarang. siap. Ladang berita ya Bang. Mencari berita. Ladang berita ya Bang. Ladang berita. Nanti teman-teman bilang ladang apaan nih? Oh iya. Ladang berita. Jangan diplesetin, jangan diplesetin. Kebenaran dan keadilan. Demi keadilan. Demi keadilan. Ya. Ini apa yang menarik dari Oh iya. UU Desa ini Bang? Karena kan kalau kita ikutin tentang UU Desa ini kan kayak ada pemoloran proses. Beberapa waktu terakhir ada demo-demo juga di DPR, begitu ya Bang ya. Terus juga tarik ulur mungkin sampai masyarakat pun akhirnya banyak beropini soal ini. Nah ini gimana nih Bang? Oke. Ya. Jadi saya ucapkan selamat datang untuk kedua pengamat fenomenal. Narasumber kita. Mereka ini selalu apa ya? Jadi rujukan untuk insan media lah, teman-teman media. Jadi opini mereka ini sangat membantu untuk kemajuan dan keadilan bagi negeri ini. Bukan begitu? Ya, di Keadilan TV apalagi. Waduh, dari Formapi dan dari KPPOD. Iya, dari Formapi dan KPPOD. Oke, jadi sekarang ini kan ini terkait undang-undang desa. Ya. Dan sudah masuk draft final untuk tingkat 1 ya di DPR. Dan memang pengesahan undang-undang bukan pengesahan ya. Proses revisi undang-undang ini di DPR ini memang membutuhkan waktu yang lama dan
seperti yang Bang Jerry bilang tadi, ada banyak desakan dari terutama dari perangkat desa itu sendiri. Bahkan mereka datang berdemo ke DPR. Iya, akhir Januari mau salah Bang Tuang ya. Oh ya, terakhir Yang terakhir Januari, itu yang rame-rame itu ya. Januari mereka melakukan aksi demonstrasi supaya revisi ini segera disahkan di paripurna tingkat 2. Iya. Dan memang Gayung Bersambut juga DPR mereka saya pinjam kata-kata Bang Lusius ya selama ini. Mereka itu kayak lewat jalan tol gitu loh. Jalan tolnya apa nih Bang? Pakai jalan tol. Pakai jalan tol. Jalan tol kayak gimana nih Bang? Jadi lebih cepat dari jalan biasa gitu. Iya. Nah, walaupun kita tahu bahwa kinerja anggota dewan kita ini kan patut dipertanyakan kalau kita lihat tiap hari di DPR kok tiba-tiba undang-undang itu sudah disahkan di tingkat 1 padahal volume rapatnya di DPR itu tidak terbatas. Iya, sangat terbatas. Tapi Mungkin itu nanti, jalan tolnya itu karena prosedur pembahasan RUU itu kan sudah jelas gitu ya dalam undang-undang pembentukan peraturan perundang-undangan gitu ya. Oke. Mulai dari pembuatan naskah akademik gitu ya. Naskah akademik terus pembuatan draft. Ya. Itu biasanya dibikin oleh pengusul. Dalam hal ini misalnya kalau pemerintah yang mengusulkan berarti pemerintah yang membuat naskah akademik gitu ya. Tapi karena dalam hal ini DPR mestinya Komisi 2. Karena Komisi 2 yang membidangi atau yang pernah sebelumnya melakukan penyusunan terhadap undang-undang desa gitu ya. Setelah mereka membuat draft lalu itu dibawa ke Balek. Di Balek kemudian itu disinkronisasi, dimantapkan lagi, disesuaikan dengan undang-undang lain apakah tabrakan atau tidak gitu ya. Setelah sudah pembicaraan di Balek itu diputuskan draftnya dulu nih ya. Dibawa ke paripurna, disetujui untuk menjadi undang-undang inisiatif RUU inisiatif DPR. Ya. Setelah diputuskan menjadi RUU inisiatif DPR ini baru dikirim ke presiden gitu ya untuk dimintakan surpres. Pemerintah diminta untuk membuat daftar inventarisasi masalah gitu ya. Lalu presiden akan menunjuk menteri yang bertanggung jawab untuk melakukan proses pembahasan dengan DPR gitu ya. Tahapan-tahapan ini Bang Itu ya. tahapannya. Setelah itu baru kemudian DPR memutuskan atau menyerahkan pembahasan RUU Desa tingkat 1. Pembicaraan tingkat 1 di DPR gitu ya. Pembicaraan tingkat 1 selesai lalu dibawa ke paripurna. Jadi seperti itu rute proses pembahasan RUU normalnya gitu ya. Tapi kan Jalan biasa tadi Bang. Betul. Jalan tolnya Bang? Jalan tolnya itu kita tidak mendengar ada naskah akademik gitu ya. Tiba-tiba yang muncul kemudian masa jabatan kepala desa dari yang sekarang 6 tahun ke 9 tahun di satu periode lalu bisa diperpanjang sampai 2 periode menjadi 18 tahun gitu ya. Dan itu kemudian hanya dibicarakan di Balek gitu ya. Kita tidak pernah mendengar misalnya DPR melibatkan partisipasi publik dalam proses pembahasan di Balek. Dan saya kira yang juga perlu dikritik ke depannya itu wewenang Balek tuh. Jangan menumpukan begitu banyak pembahasan RUU di badan legislasi. Itu terbuka sekali ruang untuk terjadinya transaksional gitu ya dan berbagai praktek penyimpangan yang sangat mungkin dalam proses pembahasan RUU. Dan praktek di 2019-2024 ada begitu banyak RUU yang akhirnya tidak diserahkan ke komisi terkait gitu ya. Komisi yang mestinya paling paham dengan urusan terkait RUU itu gitu ya. Itu semuanya diselesaikan di Balek dan kalau di Balek kan udah serba cepat gitu ya. Jalan tol tadi ada indikasi. Tadi gitu. Betul. Kita tidak tahu proses pembahasannya apakah masih di tahap awal di proses sinkronisasi tiba-tiba sudah pembicaraan tingkat 1 saja gitu. Jadi tahapan-tahapan itu banyak sekali dilewatkan begitu saja gitu ya. Walaupun kita paham betul ya memang konyol juga kalau dibahas berlama-lama hanya untuk mengubah dari 6 tahun ke 9 tahun gitu ya. Tapi kan bukan itu soalnya. Yang kita inginkan dalam pembuatan undang-undang mestinya ada studi mendalam gitu ya. Ada evaluasi terkait dengan pelaksanaan undang-undang desa selama ini gitu ya. Evaluasi itu kemudian dituangkan dalam naskah akademik gitu ya. Sehingga undang-undang itu menjadi sangat kuat gitu. Itu yang saya kira tidak dilakukan oleh badan legislasi. Dari Bang Arman sendiri pengamatannya gimana? Setuju soal Tapi ini yang atau? menariknya gini Bang Luis. Yang menikmati jalan tol itu kan hanya beberapa RUU ya. Ya betul. Kalau kita lihat di prolegnas itu kan jumlahnya sekitar 30-an, 40-an RUU. Sekarang 47 gitu kayaknya deh. ya sekitar itulah ya. Jarang juga yang di atas 50 ya. Dan dari 30-an atau 40-an RUU itu ya 1-2 yang menikmati jalan tol itu. Sementara sisanya itu yang mengikuti
jalur resmi formal tadi, gitu ya. Dan yang jalur resmi itu biasanya mandek, Nah, nggak Apakah itu kemana-mana. yang disebut dengan transaksional juga seperti yang Bang Lusius bilang? iya ya. Sebenarnya kan tren itu kita bisa lihat di beberapa perancangan sejumlah undang-undang ya. Pertama yang terkait misalnya Omnibus Law Cipta Kerja, gitu ya. Kemudian ya kebetulan yang kami ikuti juga gitu Undang-Undang IKN, kemudian undang-undang yang terkait dengan Undang-Undang ASN, gitu ya. Undang-Undang ASN ini umurnya sama tuh dengan Undang-Undang Desa lahir tahun 2014 gitu ya. Tetapi kalau kita melihat substansi yang diatur di dalam sejumlah RUU itu, misalnya ASN, desa, ini kan undang-undang yang tampak begitu populis ya, dalam arti langsung mengena ke masyarakat kebanyakan, betul banget, Bang. gitu ya. Dan ini adalah modalitas yang cukup kuat untuk kepentingan politik, atau bisa dikapitalisasi untuk kepentingan politik, gitu ya. Misalnya Undang-Undang ASN lah yang sudah disahkan tahun lalu itu ya, itu kan ada kepentingan politik juga, karena masa ASN, masa P3K, tenaga honorer itu dimobilisasi, itu dipakai untuk kepentingan kepentingan elektoral gitu ya. Dan kami melihat juga terutama untuk kalau kita mau bahas undang-undang desa ya, 3-2 tahun terakhir gelombang protes dari stakeholders di desa tidak hanya kepala desa loh, tapi perangkat desa juga gitu ya, dengan beragam asosiasinya. Itu kan semakin menuju 2024, menuju Februari 2024 itu semakin tinggi tensinya. Sehingga kami selalu melihat ini adalah satu bentuk simbiosis mutualisme sebenarnya. Jumlah desa yang 75 ribuan sekarang gitu ya, ini kan modalitas yang sangat besar. Sementara peluang di depan mata itu begitu besar yang dilihat oleh kepala desa, bahwa mereka bisa menekan politisi di Senayan untuk kepentingan mereka. Begitu juga sebaliknya, saling memanfaatkan lah. Positioning berarti membutuhkan dukungan mereka. Artinya pasal 39 ini terkait perpanjangan masa jabatan yang sebelumnya 3x6, yang sekarang di draft final untuk tingkat 1 ini yang tanggal 6 kemarin jadi 2x9 itu salah satu transaksional politik seperti itu. Iya, karena masa jabatan itu kan satu ketentuan yang sangat menggiurkan ya. Siapa saja yang duduk di kekuasaan itu durasi itu sangat berpengaruh gitu ya. Tapi kalau misalnya publik bisa melihat di naskah akademiknya, kami melihat tidak ada justifikasi yang cukup kuat. Jadi dari kepala desa sampai presiden sama aja urusannya soal perpanjangan masa jabatan, atau masa jabatan semakin lama semakin nikmat. Satu alasan utama hasil liputan kami, alasan utama DPR itu mereka memperpanjang 2x9 ini masa jabatan kepala desa itu hanya untuk mencegah konflik sosial di tengah masyarakat pasca pemilihan. Ya itu ngeles aja lah ya. Bisa-bisanya DPR aja lah itulah. Selama ini kita tidak mendengar bahwa ada konflik sosial yang kemudian bersumber dari durasi masa jabatan kepala desa gitu ya. Saya justru ingin mengatakan kalau mau ngarang ya nggak usah sembarangan banget gitu loh DPR gitu ya. Ini kan cuma masalah angka doang, Bang. Katakan saja misalnya 9 tahun mungkin akan membuat kepala desa akan lebih nyaman berkuasa gitu ya. Apapun lah, tapi konflik sosial itu justru akan memicu konflik sosial tuh pernyataan gitu ya. Jadi saya kira juga DPR perlu memilih alasan yang tepat gitu ya untuk menjelaskan alasan mereka dalam proses pembahasan RUU gitu ya, termasuk RUU desa ini. Dan sayangnya kalau lihat di naskah akademik Bang Luis gitu ya, termasuk mereka mengutip juga pernyataan Pak Menteri Mendes gitu ya, yang mengatakan bahwa kepala desa itu tidak punya waktu yang proper, yang pas gitu ya, untuk bisa menyelesaikan friksi sosial segala macam itu. Padahal kan kasus fragmentasi konflik pasca pemilihan itu kan tidak hanya terjadi di level desa. Betul. Di level kabupaten, kota dan provinsi ya, contoh paling dekat dengan kita sekarang ini misalnya di DKI gitu ya, Pilkada 2017 sampai sekarang kita rasakan konflik gitu ya, pembelahan sosial di masyarakat. Nah, apakah dengan itu langsung diusulkan bahwa masa jabatan kepala daerah nanti ditambah jadi 8 atau 9 tahun gitu ya? Jadi DPR ini sekarang mengklaim rekonsiliasi ya? Kalau lihat di naskah akademik dan pernyataan-pernyataan para politisi di Senayan itu kan selalu mengatakan ini adalah satu bentuk rekonsiliasi konflik pasca pilkades gitu ya. Tetapi sebenarnya kalau kita melihat di undang-undang yang lama ya, dengan draft yang terbaru itu, salah satu tugas dan kewajiban kepala desa itu adalah menjaga ketentraman dan ketertiban sosial di level desa. Dan untuk bisa melakukan itu, yang dibutuhkan itu adalah kapasitasnya, integritasnya, bukan masa jabatan gitu loh. Dan jangan-jangan
justru masa jabatan yang semakin lama itu bikin konflik semakin tajam. Oh iya, gitu pasti. Orang akan semakin banyak bernafsu ingin menjadi kepala desa karena waktunya begitu panjang gitu ya. Terus tunjangan begitu gede juga nanti mungkin gitu ya. Oh iya. Jadi konfliknya pasti akan lebih serius gitu di proses pemilihan kepala desa atau pasca pemilihan kepala desa. Jadi saya kira alasan itu mesti harus ditangguhkan gitu oleh DPR. Kalau itu alasannya saya kira sih sudah seharusnya kita meminta supaya jangan disahkan dulu di paripurna gitu ya. Perlu ada studi lebih lanjut lagi gitu ya. Karena aneh juga ini RUU desa. Sudah disahkan di tingkat 1 atau disetujui di Balek gitu ya sebagai di pembicaraan tingkat 1 sebelum paripurna penutupan 2 hari sebelum paripurna penutupan masa sidang 3 lalu gitu ya. Iya. Tapi kok mereka tidak mau langsung bawa gitu ke paripurna besoknya. Padahal dalam praktek selama ini biasanya pembicaraan tingkat 1 sudah sah malamnya di alat kelengkapan di Balek atau di komisi. Besoknya bisa langsung dibawa karena toh suara fraksi-fraksi yang ada di pembicaraan tingkat 1 itu akan sama juga di paripurna. Jadi paripurna kan tinggal ketok doang gitu ya. Berarti ini di masa 6 Februari bukan sih Bang? Yang Abang ceritakan ini? Saya kira ini strategi saja gitu. Sibuknya Alek, Bang. Masih banyak kemungkinan akan ada perubahan. Jadi mereka tawarkan dulu nih biar senang di 14 Februari kemarin. 9 tahun loh nih kali 2 gitu ya. Berarti itu sudah tersebar karena dan sudah serius DPR-nya karena sudah sah di tingkat 1 gitu ya. Tapi kemudian mereka biarkan waktu begitu panjang gitu untuk ini dibawa ke tingkat paripurna. Jadi sangat mungkin proses negosiasi dan lain sebagainya itu terjadi di masa reses ini sebelum kemudian akan dibawa ke paripurna. Jadi nggak ada jaminan juga tanggal 5 Maret besok saat DPR masuk masa sidang 4 ini akan langsung diagendakan untuk disahkan di paripurna gitu ya. Kalau tidak disahkan di tanggal 5 Maret di pembukaan paripurna masa sidang keempat ya menjadi bertambah ragu saya apakah DPR dan pemerintah itu memang serius mau mengesahkan RUU ini gitu ya. Kalau itu tidak disahkan di minggu depan di saat DPR memulai masa sidang 4, saya sih menduga ini memang jadi alat politik benaran gitu ya. Karena kita tahu di depan mata ada pilkada, ada banyak kepentingan yang masih diinginkan oleh DPR dan elit gitu ya dari kepala desa. Jadi mereka nggak mau terburu-buru ini dibawa ke paripurna juga. Fokusnya lagi hak angket Bang. Nggak juga. Mestinya untuk urusan politik sih kan mereka sudah mau menatap masa depan. Pilkada itu yang paling strategis ketimbang kemudian memikirkan hak angket gitu ya. Hak angket itu memikirkan masa belakang ya. Berarti ada pilkada itu masa depan. Dan memang kepala desa ini adalah fundamental demokrasi ya. Ada kaitannya juga dong berarti nanti pengesahan undang-undang desa ini dengan pilkada nanti bulan November. Ya kan tadi melanjutkan tesis tadi itu gitu ya. Jalan tol tadi itu loh. Ada kemungkinan ini jadi sarana transaksional saja gitu ya antara DPR dengan kepala desa gitu ya. Ada kepentingan DPR dan juga elit terkait dengan pelaksanaan pemilu, mengharapkan dukungan dari kepala desa sehingga memberikan bonus masa jabatan yang diperpanjang gitu ya dalam revisi undang-undang desa gitu ya. Kepala desa membutuhkan itu gitu. DPR juga membutuhkan dukungan dari kepala desa. Jadi itu yang kemudian membuat tidak ada kepastian sesungguhnya kapan ini akan disahkan. Tergantung apakah kebutuhan politik dari DPR dan elit itu punya batas waktu. Ya. Kalau enggak, saya merasa sih kepala desa ini dikerjain nanti gitu, oleh politisi dan elit ini gitu ya. Tiap saat diberikan harapan gitu ya. Kalian akan 9 tahun bisa diperpanjang satu periode jadi 18 tahun gitu ya. Tapi kan ini tinggal dalam 5 menit sebenarnya ini bisa dibawa ke paripurna karena cuman revisi sangat terbatas dan semua sudah setuju di pembicaraan tingkat 1. Terus apa yang membuat DPR itu tidak membawanya ke paripurna? Balik lagi Bang Lusius dan juga Bang Holang sama Bang Arman. Ini draft final ini yang perubahan kedua atas UU ini Bang Holang doang dari reporter keadilan yang dapat atau semua dapat Bang? Ini perlu kita informasikan juga teman-teman nih. Ini eksklusif. Draft final ini. Setelah saya dapat kemarin saya langsung kontak Formapi, kontak KPPOD untuk diskusi lah ya. Kebetulan ini nanti juga akan kita dijadikan berita di majalah kita. Nah, memang kemarin menjawab pertanyaan dari Bang Lusius tadi soal apakah nanti setelah masuk masa sidang keempat ini akan disahkan? Kemarin saya sudah tanya ke Badan Keahlian DPR bahwa nanti tidak langsung disahkan masuk masa sidang ini. Kemungkinan pertengahan penutupan masa sidangnya
belum pasti juga, masih ragu-ragu. Iya. Hanya yang menjelaskan soal ada apa di balik itu kan biasanya Formapi itu bisa menjelaskan soal itu. Nggak mungkin DPR sendiri mau membocorkan soal itu kan ke kita. Ya, Mungkin itu dia mereka sih. ada. Saya melihat harapan kepala desa ini kan begitu tinggi gitu ya. Demo berapa kali dalam jumlah masa besar ke DPR menuntut undang-undang desa segera disahkan gitu ya. DPR-nya juga jago gitu ya. Tarik ulur. Apa betul? Sudah sah di pembicaraan tingkat 1 gitu. Jadi kepala desa yang mungkin tidak terlalu paham juga dengan proses pembahasan undang-undang gitu ya, merasa bahwa sudah sah di pembicaraan tingkat 1 itu sudah di pintu masuk ini mau dieksekusi gitu ya. Jadi undang-undangnya sudah sah gitu ya. Faktanya pembicaraan tingkat 1 5 Februari sampai sekarang belum juga ada pembicaraan kapan mau diparipurnakan. Padahal mestinya tidak ada kesulitan lagi dari sisi prosedural gitu ya untuk kemudian memastikan ini dibawa ke paripurna dan disahkan menjadi undang-undang desa gitu ya. Tapi saya melihat ada begitu banyak agenda politik dan perubahan agenda itu menjadi sangat cepat belakangan ini gitu ya. Kita tahu hasil Pilpres di luar dugaan mungkin. Jadi komposisi kekuatan politik di parlemen juga otomatis berubah gitu ya. Kebutuhan ke depannya itu juga berbeda gitu. Pikiran presiden dan wakil presiden yang menang itu mungkin akan berbeda dan itu bisa sangat mempengaruhi juga nasib undang-undang desa ini gitu. Iya, iya. Juga ada pilkada. Di draft final ini ada cukup yang menarik menurut saya, Bang, yang mewakili teman-teman di Keadilan TV ini. Salah satunya yang jadi poin catatan adalah ketentuan pasal 39 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut. Kepala desa memegang jabatan selama 9 tahun terhitung sejak tanggal pelantikan. Poin 2, kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat menjabat paling banyak 2 kali. Berarti kan udah sah, Bang. 2 kali 9. Yang informasi terakhir yang teman-teman dapatkan 2 kali 8 kan. Itu. Di draft Draftnya seperti itu tinggal kan. disahkan di Tinggal paripurna. disahkan. Nah, ini ke Bang Arman dulu ini. Udah tepat belum sih, Bang, ini? Ya, ya. Sebenarnya kalau dari sisi momentum tadi itu ya, malah kami mendorong sebenarnya Bang Luis, ini jangan disahkan tahun ini. Karena ini adalah tahun politik. Betul sih. Kalau apapun yang dibahas di tahun politik, unsur transaksionalnya dapat tuh. Betul. Malah kita mendorong dibahas tahun depan. Tahun 2025 ketika kita sudah memiliki rezim pemerintahan yang baru, kita punya ketenangan batin dari sisi politik gitu ya. Baru kita bisa menjernihkan pikiran untuk mulai membahas lagi beberapa hal substantif yang diatur di dalam RUU ini. Bukan Karena begini, kita sih, mereka DPR mereka dengan ya gitu ya. pemerintah gitu ya. Tapi ngundang kita juga kan. Makanya itu harapannya kan. Iya, iya. Kita mewakili masyarakat. Benar, Kita Bang kan batinnya tenang terus gitu. Ya benar Bang Luis. Karena gini, misalnya ya terkait dengan masa jabatan ini gitu ya. Kami tidak menemukan satu basis yang kuat terkait dengan justifikasi teoritis, empiris gitu ya terkait dengan masa jabatan. Pertanyaan pokoknya kan begini ya, dan itu gagal sampai sekarang dijawab oleh DPR ya. Apa justifikasinya dari 6 menjadi 9 atau dari 6 menjadi 8 gitu ya. Kalau soal manajemen konflik, nah apa hitungan teoritisnya gitu loh ya. Betul. Dari 6 tahun menjadi 9 tahun gitu ya. Kemudian yang kedua, kalau kita melihat di indeks desa membangun yang dikeluarkan oleh Kementerian Desa Pembangunan, di situ kan ada 3 pilar ya. Ada ketahanan sosial, ketahanan ekonomi, dan juga ketahanan lingkungan. Dari pendekatan yang kami pakai selama ini, pendekatan tata kelola, sebenarnya ada pilar keempat tuh, namanya pilar tata kelola. Pilar tata kelola itu bicara soal bagaimana perencanaan, penganggaran, penyusunan kebijakan, pelayanan publik yang transparan, akuntabel, dan partisipatif gitu ya. Ya. Dan yang menentukan kualitas tata kelola ini adalah salah satunya itu kapasitas si kepala desa ini, bukan masa jabatannya, Kompetensi ya, Bang. bukan kompetensinya. Karena itu sebenarnya kalau kita pun mau merevisi undang-undang desa ini, yang disasar itu adalah soal mekanisme atau sistem pemilihan kepala desa yang bisa melahirkan pemimpin atau kepala desa yang kita harapkan seperti itu, gitu ya. Itu yang satu pekerjaan rumah yang mungkin sampai saat ini DPR ataupun stakeholder desa belum mampu menjawab itu gitu. Karena itu menurut kami kita butuh satu space atau waktu yang cukup besar gitu ya untuk bisa membahas ini. Jernih tadi. Agar kita jangan menciptakan masalah di masa depan. Karena desa itu adalah pemerintahan yang paling dekat gitu ya. Bukan paling bawah ya, tapi paling dekat dengan masyarakat dan sudah diberi kewenangan untuk mengaturi level desa gitu. Karena itu kami mendorong dari sisi momentum ya ke tahun depan gitu ya. Gitu. Jadi itu yang mungkin kita perlu pikirkan bersama, terutama oleh
DPR. Saya kira memang itu yang saya bilang di awal juga tadi, evaluasi itu penting sih ya. Ya. Semua RUU bukan cuma undang-undang Oke. desa saja, tapi saya kira itu yang selalu terlewatkan di DPR. Padahal salah satu fungsi pengawasan itu kan pengawasan pelaksanaan undang-undang yang dimiliki oleh DPR. Jadi mestinya melalui fungsi itu DPR itu selalu harus punya waktu untuk kemudian mengevaluasi pelaksanaan RUU. Jadi revisi itu harus muncul dari kebutuhan yang ada di evaluasi yang dilakukan gitu ya. Jangan kemudian loncat-loncat gitu loh. Tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada hujan karena mau menjelang pemilu saja revisi undang-undang desa gitu ya. Tapi kemudian fokus ke masa jabatannya saja gitu. Bagaimana kemudian berpikir dari revisi itu mereka bisa mendorong penguatan kelembagaan desa gitu ya. Itu yang saya kira melengkapi yang disampaikan oleh Bung Arman tadi gitu. Tidak ada semangat atau visi yang lebih luas dari DPR dan pemerintah untuk memastikan ya ada dorongan serius untuk memperkuat kelembagaan di desa kita gitu ya. Jadi tidak cuma sekedar urusan perangkat desanya saja, tapi urusan masyarakat desanya itu yang mestinya harus dijadikan studi serius atau evaluasi serius. Seberapa kemudian undang-undang desa selama ini sudah benar-benar memberikan kesejahteraan, kemakmuran untuk masyarakat desa. Kalau yang kita lihat kan sepintas uang yang kemudian disiapkan oleh APBN selama ini itu memang sampai ke desa dan mungkin akan dinikmati melalui infrastruktur ala kadarnya gitu ya. Tapi ya sudah selesai dengan itu gitu ya. Tidak ada urusan untuk menilai bagaimana masyarakatnya, bagaimana orangnya gitu ya. Apakah uang yang disiapkan oleh negara itu sudah mampu mengubah orang-orang yang ada di desa gitu ya. Dari sisi cara berpikir apapun lah. Berarti dari paparan abang-abang ini saya tangkap kesimpulan justru tidak tepat kalau di masa sidang keempat nanti jalan terus ini barang. Dari sisi Terlalu prosedur banyak- harusnya tidak terlalu ada banyak pilihan kepentingan lain politik selain ya? harus mengesahkan ini di masa sidang 4 gitu ya. Kalau ini tidak dibawa ke paripurna, betul yang saya bilang tadi, ini menjadi sarana transaksi yang belum tuntas juga di masa sidang 4 karena kita tahu masa ada pilkada di bulan November gitu. Jadi Tapi kalau itu berbeda nih. terjadi, harusnya demo kepala desa. Ya. Itu harus muncul lagi, menuntut harus disahkan di depan muka mereka. Gitu ya. Tapi menurut tadi pengamatan atau masukan dari Bang Arman justru tidak tepat di tahun ini. Idealnya yang kita dia bicara katakan ideal itu, ya. idealnya supaya undang-undang desa ini dibahas di luar kerangka kepentingan pragmatis politik kita. Ini kemudian harus dijauhkan dari tahapan pemilu gitu ya sebagai salah satu Bang Lusius Karena kan tahu mengamini ekspresi. kepentingan pragmatis itu, makanya dorong segera. bukan saya tidak mengamini itu, maksudnya dari Oh, sisi iya, iya. prosedur Langsung karena sudah klarifikasi nih. disetujui di pembicaraan tingkat 1 Oke. harusnya tidak ada alasan untuk kemudian tidak dibawa ke paripurna dong. Oh, oke, siap. Kalau tidak dibawa juga sampai masa sidang berikut, itu artinya memang ini desain politik DPR dan pemerintah ya untuk mempermainkan kepala desa gitu ya. Dibiarkan mereka berharap tiap saat menunggu ini 9 tahun atau 18 tahun. Tapi di level DPR-nya udahlah biarkan aja mereka nunggu. Udah kalau mau disahkan, udah sukseskan saya dulu di pilkada. Berarti menurut 2024 abang-abang ini. ada potensi untuk berganding politik di Dikocok ulang. pilkada nanti. Oh, Kita kan udah masuk nih Bang, Juni udah mulai nih. Ini sudah mulai tahapannya. Bargaining politik pasti ada lah ya. Ini urusan Jadi ini penting barang juga di samping desa. ngeri-ngeri sedap juga nih desa ini kan. Ngeri-ngeri sedap. Karena kan yang tadi Abang Arman paparkan tadi ya, demokrasi Indonesia itu fundamentalnya adalah Desa. di perangkat desa, kepala desa. Justru lebih dibutuhkan di pilkada mereka ini. Lebih jelas urusannya ya. Bupati ditopang oleh kepala desa. Jadi dekat sekali gitu. Kalau pilpres kan atau pileg kan jauh mestinya gitu ya urusannya. Tapi tetap Ya, saja itu kan berarti- mereka dimanfaatkan gitu ya. Berarti Drafin Maret ini nanti Undang-undang jelas, desa jadi ini- undang-undang pasti disahkan. Harus sih. Karena kalau kepentingan sesuai kepentingan elektoral tadi yang bulan November itu. Nah dari temuan Bang Holang yang dapat draft final pertama ini kira-kira ada pasal menarik apa lagi Bang yang kira-kira kontroversi Bang? Oh iya, ini masih sejalan tadi dengan penjelasannya Bung Arman soal Ya. tata kelola. Tata kelola bicara tentang manajemen keuangan di desa. Dan ini ada ini jadi pasal krusial juga. Ini di pasal 72 ini, Ya. ayat 1 dan 2. Saya ambil di ayat 1 soal alokasi anggaran. Alokasi anggaran untuk desa sekarang itu kan sudah naik ya dari 10 jadi 20% itu. Itu sumber itu dari dana perimbangan daerah. Dana perimbangan. Jadi
ini sangat besar. Dana ini sangat besar untuk dikelola oleh kepala Maksudnya desa. yang 20% ini masih di draft RU yang mau disahkan. Ya, Iya, kan iya, di sini. Tapi kan kita tahu selama ini kan dana desa memang sesuai dengan jumlah penduduk juga ya, sesuai topografinya apa segala macam. Ya paling tidak kita kalkulasi 1,3 miliar lah yang dikelola oleh Tiap tahun ya? Tiap tahun. Tapi fakta di lapangan banyak pekerjaan proyek yang kualitasnya buruk, segala macam, desanya tidak maju. Oke. Tetapi laporan keuangan desanya itu jelas, gitu loh. Malah dapat ini wajar tanpa pengecualian, gitu loh. Kalau dibawa ke Tapi banyak juga yang akhirnya kasus. Ya banyak juga akhirnya kasus di penjara lah ada kepala desa. Nah ini tantangan seperti ini, seperti yang diamanatkan di pasal 72 ini akan terjadi nggak seperti Ya. Karena bertambah ya Bang ya. Ya, 20% sebenarnya lucu dan menarik sih sebenarnya. Kalau kita bahas di Undang-Undang Kesehatan, itu kan dulu mandatory spending yang 20% itu lah ya. Justru itu kan dihilangkan di kesehatan tuh, ya kan? Kalau yang di pendidikan kan 20% 20% juga gitu. Jadi untuk kesehatan yang menentukan standar SPM itu, pembangunan manusia itu, standar pelayanan minimal itu terkait dengan kesehatan itu dihilangkan, tetapi untuk hal lain ya desa ini penting gitu ya. Tetapi tetap dialokasikan 20% gitu loh Bang ya. Oke lah, kalau kita melihat kenaikan ini ya tergantung sebenarnya kemampuan keuangan negara itu seperti apa gitu ya. Apalagi misalnya kalau kita lihat ya meskipun belum pengumuman resmi soal hasil Pilpres gitu ya. Tapi kan dari ketiga capres itu kan ada beberapa program-program yang itu berpotensi meningkatkan anggaran gitu ya. Makan siang gratis Bang. Pemeriksaan gratis, susu gratis, semua segala macam itu. Dan kalau kita satukan di dalam satu kantong itu kan menimbulkan beban yang cukup besar. Mampu nggak negara itu bisa menyediakan itu? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau kita berkaca dari 2012 sampai sekarang ya, data dari teman-teman pemerhati korupsi misalnya ICW atau KPK sendiri, hampir setiap tahun itu korupsi di level desa itu menjadi yang teratas gitu loh. Gitu ya. Apalagi kalau sudah diberi angka 20% dari transfer ke daerah ini. Ya minimal 2 miliar per desa itu kan suatu angka yang cukup menarik, besar, fantastis. Menggiurkan Bang ya. Gitu ya. 18 tahun untuk satu kepala desa itu 20%. 20% kan. Dan 4 miliar. Luar biasa. Dan ini sangat rentan ya karena kalau kita cek di draft terakhir itu ketentuan terkait dengan sistem pengawasan terhadap penggunaan dana desa juga tidak diatur secara solid. Betul. Gitu ya. Selama ini kan keterlibatan kabupaten kota dan provinsi itu kan hanya sebatas ya keterlibatan inspektorat untuk mengecek seperti apa penggunaan dana desa gitu ya. Tetapi ya sebenarnya kita harapkan itu pengawasannya itu kolaboratif, tidak hanya dari internal pemerintah dalam inspektorat di level kabupaten kota gitu ya, tetapi juga kelompok masyarakat sipil. Mungkin dari akademisi kah, media massa kah di level kabupaten kota untuk bisa memantau secara bersama gitu ya. Karena kalau enggak ya wajar tanpa pengecualian terus nanti. Betul. Gitu ya. Itu yang menurut kami juga DPR itu ya mungkin tergesa-gesa ya gegabah gitu ya. Bukan, ini janji politik yang dibikin di draft gitu, di draft RU gitu ya. Masih janji ya. Masih janji politik. Pantasan mereka nggak langsung sahkan di tanggal 5 Februari kemarin gitu ya. Tapi kan ini draft final, nggak ada lagi substansi yang dibahas ini. Atau Draft final tuh selalu akan mungkin bisa dirubah di paripurna lah. Kan Kapan paripurna saja? itu dimulai dulu dengan pembacaan pandangan fraksi. Oke. Kalau fraksi-fraksi nanti kemudian mengusulkan perubahan pasal yang sudah disetujui di pembicaraan tingkat 1, ya pasti akan berubah dong. Di undang-undang pemilu biasanya itu terjadi gitu ya. Jadi sudah sah di pembicaraan tingkat 1, sudah setuju semua. Misalnya tentang parliamentary threshold apa segala macam lah di urusan teknis pemilu. Menurut Dalam Abang, paripurna tetap aja lobby lagi. menurut Abang nanti UU Desa ini ceritanya gimana Bang? Saya kira Sepakat kalau semua? mendengar penjelasannya Bung Arman tadi, saya hakul yakin masalah yang bikin mereka alot sekarang itu ya di soal 20% itu gitu ya. Pasti presiden wakil presiden terpilih mulai berhitung dong. Gila banyak amat yang kita harus keluarkan ini nanti untuk desa, makan siang gratis, susu gratis, apa segala macam gitu ya. Jadi atau mungkin nanti alokasi untuk anggaran urusan untuk memenuhi makan siang janji gratis politik diambil saja dari ini dana uang ini. nanti. 5 tahun ke Kita depan nggak dipikirin tahu, Bang ya? Betul. Jadi saya kira bukan soal kalau masa jabatan, saya kira siapapun pasti setuju di level elit gitu ya. Baik, Itu sudah baik. terlanjur jadi janji mereka gitu. Tapi di urusan keuangan karena ini bukan soal lu bisa janji atau tidak gitu. Pasal Orang berapa setuju tadi, atau Bang? tidak gitu. Uangnya ada apa 172. enggak? Ya. Itu. Berarti pasal Saya kira 72 ini
bakal ada potensi di parpol di DPR yang pro pemerintah. Ya kita bilang mungkin ya Gerindra Betul. akan Saya kira timbang-timbang akan lagi lebih nih. banyak Bebannya meminta di mereka masukan ya. atau berkonsultasi dengan capres cawapres terpilih gitu ya. Jadi menunggu ada penetapan capres cawapres nih. Lalu akan disesuaikan gitu ya. Ini sudah waktunya pas gitu ya. Ini belum disahkan. Ada janji anggaran begitu besar untuk desa yang mungkin saja tidak bisa dipenuhi oleh capres cawapres terpilih nanti. Mungkin Mereka yang saja akan ya, Bang, mengeksekusi ya. barang ini. Iya, nanti, iya. ya. Siapapun parpolnya nanti yang jadi Untuk kepentingan penguasa. elektoral bulan pilkada nanti berarti nggak bisa dong. Ya itu dia bertarungnya di situ nanti. Bertarung di Ada situ. kebutuhan pilkada di November, mereka harus tetap konsisten untuk menyenangkan kepala desa gitu ya. menyenangkan kepala Gitu ya. desa. Tapi pada saat yang sama yang tidak bisa ditolak Ya, ya. itu kondisi keuangan yang terbatas gitu ya. Yes. Jadi bisa jadi kalau ini deadlock ya mungkin tidak akan disahkan tahun ini, tunggu tahun berikut aja itu undang-undang desa. Sebenarnya Gimana, kalau pandangannya, Menurut Bang? Bung Arman, Bang Arman. anggaran ideal itu kalau diturunkan dari 20%, sebenarnya sekarang kan itu presentasinya itu kalau nggak salah itu 8,5% ya. Yang sekarang ya. Itu pun sebenarnya kalau kita melihat perkembangan status desa ya. Dari desa sangat tertinggal, berkembang, maju dan mandiri itu grafiknya naik itu Bang Luis. Artinya naik dalam arti semakin sedikit desa yang sangat tertinggal, semakin bertambah desa yang tertinggal, maju mandiri gitu ya. Jadi ada gunanya berarti ya. Jadi artinya dengan kondisi keuangan sekarang saja itu ada kontribusi Sangat positifnya membantu, ya, gitu betul, ya. betul. Jadi untuk apa itu menaikkan anggaran dana desa dari APBN itu? Kan di level kabupaten kota kan juga ada bagi hasil pajak retribusi, kemudian ada alokasi dana desa, ADD dan segala macam. Belum lagi desa-desa yang punya pendapatan asli desa Ya, betul. dari BUMDes dan segala macam gitu ya. Jadi kami sampai sekarang belum menemukan urgensinya menaikkan dana desa itu, termasuk yang tadi masa jabatan itu gitu ya. Itu hanya apa istilahnya, pemanis Ya ya, pemanis. sweetener, Pemanis apa Bang? Jadi politik. pemanis politik. Pemanis jadi politik. Wah, wangi banget itu Bang. Karena sebelum pilpres atau sebelum pemilu draftnya ini sudah jadi bisa jadi ini janji politik untuk pemilu ya. Oke. Berikutnya ya janji politik untuk pilkada. Ya, Karena ya, pilkada serentak di November ya. Oke. Jadi Hadiah ini Bang waktu ini. kalau enggak disahkan juga di masa sidang 4, ini artinya betul-betul ini draft RUU janji politik para calon pemimpin gitu ya. Ya. Oke, oke. Dan kalau itu terjadi juga yang kita sayangkan betul kepala desa yang berjuang datang ke Jakarta untuk berdemonstrasi menuntut itu sampai di merusak Senayan gerbang itu. mereka diberikan janji apa lagi ya janji surga lagi. Gitu. mereka demo lagi, gitu ya. janji lagi, demo lagi. Ambil aja. Ya memang seperti itu aja. Ya itu makanya sih sebenarnya tentu saja kita apresiasi aspirasi dari kepala desa gitu ya. Tapi mestinya yang kita butuhkan dorongan dari kepala desa untuk membuat studi yang lebih serius atau para kepala desa ini memberikan masukan yang lebih serius soal apa yang sesungguhnya paling dibutuhkan di desa ketimbang kemudian bicara soal masa jabatan saja gitu ya. Itu yang membuat juga kualitas RUU kita selalu rapuh gitu ya, mudah sekali direvisi gitu ya. Karena itu banyak sekali RUU yang kemudian dibuat hanya untuk memenuhi syahwat politik saja gitu ya, sebagai janji politik, sebagai apalah gitu ya dari elit-elit politik kita. Nanya dong abang-abang dari reaksi masyarakat, dari pengamatan teman-teman di KPPOD sama Formapi, soal UU desa ini udah segenting apa sih Bang? Atau belum jadi perhatian di masyarakat? Nggak ada yang Atau genting. terlupakan? Sebenarnya itu kan hanya dilokalisir untuk kepentingan politik tertentu ya, di level desa ini kepala desa dengan perangkat Baik-baik desa yang aja. mendapat perhatian gitu. Di level nasional ya DPR. Sementara kelompok masyarakat kebanyakan nggak menganggap itu sesuatu yang urgen gitu ya. Tapi boleh dong kalau saya beranggapan ini perlu jadi perhatian masyarakat juga tentang UU desa ini. Itu Karena yang ini sebenarnya langsung kita inginkan kan. Ya, langsung ke Bagaimana mereka RUU ini ini kan, juga bicara terasa. soal kepentingan masyarakat desanya. Itu yang tidak kelihatan karena baik yang pasal soal masa jabatan maupun soal anggaran itu kan urusan elit semua. Ya. Urusan kepala desanya dengan perangkat-perangkatnya. Ada pasal pemanis nanti untuk itu semua. apa tuh Bang? Apa tuh? Ada nanti di pasal 118. Coba Bang, dijabarkan Bang.
Di pasal 118 itu Ini pemanis buat siapa nih? pemanis buat kepala desa. Bukannya tadi juga udah pemanis yang kita Ya, udah di awal. Tambah manis ini Bang. Tapi dari pasal 72 ada soal anggaran, perdebatan seperti yang Bung Arman bilang tadi. Itu bisa membebani keuangan negara kalau dihitung secara akuntansinya ya. Tapi di pasal 118 ini itu diberi kepala desa yang telah menjabat selama 2 periode sebelum undang-undang desa berlaku dapat mencalonkan diri 1 periode lagi. Artinya supaya memenuhi 9 tahun. betul. Oke. Nah, kan 6 jadi 9. Kemudian di huruf B-nya itu kepala desa yang masih menjabat pada periode pertama dan periode kedua menyelesaikan sisa masa jabatannya juga dapat mencalonkan diri 1 periode lagi. Dan huruf C, kepala desa yang masih menjabat pada periode ketiga menyelesaikan sisa masa jabatannya sesuai undang-undang ini. Jadi gini, kepala desa yang sudah misalnya tahun 2024 ini masa jabatannya habis, Ya. itu bisa diperpanjang tanpa melalui proses demokrasi. Ya, kalau undang-undangnya sah sebelum masa jabatannya habis. Kita bicara itu. Ya. Sebelum kalau undang-undang ini sah nanti, jadi mereka yang sudah habis 2024 ini itu tanpa proses demokrasi elektoral mereka sudah bisa tambah lagi 3 tahun ini menikmati 3 tahun lagi. Itulah janji manisnya. Itu dia. Dari 9 tahun. Berarti baik untuk yang kepala desa yang sudah masuk periode kedua dengan periode ketiga. Ya, betul. Periode kedua baik untuk mereka itu mungkin kado kali ya. Ya, itu bonus itu. Bonus bagi mereka. Janji politik kan namanya janji dipenuhi kan begitu ya Bang ya? Karena itu kan berlaku surut. Jadi untuk orang-orang yang sedang berkuasa, Ya. ini perpanjangan masa jabatan ini berkat betul ya. Dia nggak perlu berjuang mengikuti pilkades lagi gitu ya, untuk sekedar menikmati 3 tahun berkuasa atau bahkan tambah 9 tahun lagi berikutnya gitu kan. Berarti undang-undang RU ini banyak pemanisnya ya. Dari Bukan cuma banyak sih, Pasal revisi depan. ini memang bonus politik saja untuk kepala desa gitu ya. Siapa yang diuntungkan, siapa yang dirugikan Bang? Semuanya dari revisi ini semuanya mau untung tuh dari sisi politik. DPR mau untung karena dapat dukungan kepala desa misalnya gitu. Pemerintah yang juga mungkin terlibat dalam proses politik juga ingin mendapatkan untung. Ya, misalnya kalau presiden punya kepentingan di pemilu kemarin, tentu dia berharap bahwa dukungan dia terhadap revisi undang-undang desa ini itu bisa berbalik dukungan dari kepala desa gitu ya terhadap calon yang dia dukung ya di pemilu 2024 kemarin. Dan itu terjadi juga di pilkada nanti. Janji-janji kan ini nanti koalisinya udah bervariasi nih di pilkada ini, tidak lagi mengikuti koalisi yang di pusat. Itu berarti siapapun bisa memberikan janjinya sesuka-suka gitu kalau ini belum disahkan gitu ya. Kalau sudah disahkan, ya mungkin akan terus mengembangkan janji-janji ini saja, mengklaim bahwa mereka lah yang memperjuangkan itu di DPR sehingga keistimewaan yang didapatkan oleh kepala desa sekarang itu bisa dinikmati. Jadi saya kira ya Itu yang ini diuntungkan, memang Bang. undang-undang transaksi politik ke DPR dengan kepala desa Tinggi sih. Bang. Itu kan yang diuntungkan. Tadi kelompok-kelompok tadi Abang bilang. Kalau menurut Bang Arman yang dirugikan dari ini apa? Ya, tentu masyarakat masyarakat atau negara gitu lah. Karena kalau bicara dana desa tadi itu pasti ada penggelembungan begitu besar gitu ya. Bukan. Ada beban yang begitu besar dari anggaran negara gitu ya. Yang sebelumnya itu ya cuma sekian 8,5% sekian gitu ya. Nah sekarang dengan 20% ditambah lagi dengan beberapa program-program yang sedang digodok oleh ketiga capres-cawapres ya. Karena sekarang kan belum pengumuman resmi gitu ya. Jadi itu menurut kami ini yang mesti mendapat perhatian besar dari publik gitu ya. Nah terkait dengan masyarakat tadi saya sepakat dengan Bang Luis ya soal kita agak luput memperhatikan soal desain kelembagaan di level desa terutama badan pemusyawaratan desa itu. Dalam praktiknya selama ini kita lihat dia seolah-olah gitu ya menjadi perangkat desa juga berada di bawah ketiak kepala desa gitu loh. Padahal kalau kita perkuat kelembagaan BPD ini dia mesti dibuat seperti DPRD di level kabupaten kota gitu. Jadi ada fungsi pengawasan, fungsi budgeternya gitu ya. Terkait dengan seluruh dimensi tata kelola yang ada di level desa gitu ya. Ini yang mungkin agak luput ya dari perhatian semua. Belum lagi kalau kita bicara partisipasi bermakna dalam proses ini, nampaknya DPR ini tidak mengikuti putusan MK soal partisipasi bermakna ini Bang Luis gitu ya. Bukan.
Mereka sengaja tidak mau ikut. Jadi itu yang kami sih melihat ya, ya mewanti-wanti lah DPR untuk menunda pembahasan ini, karena kalau dipaksakan disahkan tahun ini kita hanya memberi api dalam sekam gitu loh. Ya sih. Yang sesewaktu nanti di masa depan bisa terbakar ini. Hmm. Jadi malah kami sedikit ini ya, berpandangan sedikit berbeda Bang Luis soal masa jabatan ini, ya diseragamin aja lah dengan masa jabatan kepala daerah. Ya sih, 5 tahun. Kenapa Hampir tuh, Bang? semua Kenapa? jabatan publik yang dipilih itu mestinya 5 tahun itu aja Iya. apanya standarnya. Seragam ya. gitu. Seragam Iyalah. ya. Karena kalaupun ada pendapat dari kepala desa juga kemarin saya baca di media gitu ya, bahwa mereka hanya menjalankan fungsi sebagai kepala desa itu ya 3-4 tahun, sisanya itu Sibuk pilkada lagi. sibuk pilkada lagi dan segala macam. Pilkades. Kan itu kan alasan yang sama ada di level kabupaten, kota dan provinsi juga. Bukan, saya takut ini umpan nih. Umpan dulu di kepala desa. Kalau disetujui tinggal Naik gitu ya. Pilpres nanti. Itu kepala desa udah 9 tahun tuh, kita juga dong. Oh, visioner apa gitu. Iya. Kenapa kami ini ya merekomendasikan itu? Ya, Salah satu alasan pilkada serentak kan Ya. untuk ini ya Bang, untuk keseragaman rancangan teknokrat betul. pembangunan kan. Nah, kenapa nggak diseragamin sampai di level desa saja? Dari sisi time ya, dari sisi waktunya gitu ya. Malah diperpanjang jadi 9 tahun gitu. Biar ada keselarasan program di daerah maupun Dari di nasional, daerah sampai di daerah level sampai- desa gitu ya. Oh. Sehingga RPJMN, RPJMD sama RPJMDes itu mesti seragam dalam satu nafas yang sama Ya, gitu. betul. Kalau 9 tahun kan pasti berbeda tuh dari sisi timeline ya. Iya. Bila perlu diserentakan misalnya nanti ini kan sudah sampai pilkada nih. Iya, iya Bang. Mungkin lain kali pilkades itu juga disatukan aja dengan pemilu nasional Ya, pilkada dan artinya dalam 1 tahun di seluruh Indonesia itu kesibukan terkait dengan pemilihan umum untuk memilih calon pemimpin dari pusat sampai ke tingkat desa itu terjadi. Langsung aja Itu dibolongin. rancangannya 1 hanya tahun. mungkin kalau masa jabatannya sudah sama-sama 5 tahun itu tadi. Iya, iya. Tapi kalau kepala desanya 9 tahun rasanya sih susah untuk kemudian menginisiasi pemilihan serentak. Pemilihan serentak. Sampai kepala Dan desa. ini ya lucu juga Bang Luis, apa namanya itu, kalau kita melihat berapa pendapat dari politisi ya, iya. gitu ya, bahkan dari pemerintah pusat bahwa desa itu kenapa diperlakukan berbeda karena mereka punya konteks yang berbeda. Tetapi faktanya kalau kita melihat bagaimana mereka menyusun perdes, rancangan pembangunan desa, itu sama persis dengan yang ada di level kabupaten kota gitu loh. Ya. Jadi alasan konteks yang berbeda itu Iya, Jabarannya artinya kalau mereka itu punya konteks atau masalah yang berbeda, proses penyusunan peraturan desa, APBD desa dan segala macam itu juga diberi keleluasan yang sedikit berbeda dengan yang ada di level kabupaten kota dan provinsi gitu ya. Sama-sama nyontek gitu. Ya itu satu implikasinya ya. Karena kan selama ini faktanya meskipun ada pendamping desa ya, Iya. itu juga tetap menjadi satu persoalan tersendiri juga untuk kepala desa gitu ya. Apalagi setiap tahun ada perubahan peraturan menteri dalam negeri, peraturan menteri desa soal bagaimana menyusun peraturan anggaran desa dan segala macam. Itu kan sama persis yang dialami oleh kabupaten kota dan provinsi juga gitu ya. Jadi di mana otonomi desanya gitu loh. Betul. Itu yang juga mungkin perlu kita lihat bersama dari sisi substansi ya. Itu di luar yang politik-politik tadi itu Bang Luis. Gitu. Nah, Ini kembali ke pasal 72 Bang Jer. Soal pasal 72 ya Bang, Iya. alokasi anggaran soal bukan? alokasi anggaran Iya. tadi. Nah, nanti ketika undang-undang ini disahkan, benar-benar disahkan ya, Bang Sus ya. Jadi keuangan di desa itu kan makin melimpah. Begitu juga tunjangan terhadap kepala desa itu sendiri berikut perangkatnya. Iya. Bahkan ada uang purna tugas loh ya. Ada uang purna tugas. Ada juga, itu ya. nanti diatur dalam peraturan pemerintah. Nah, pertanyaannya karena di dalam draft ini, dalam undang-undang ini tidak dibahas soal laporan harta kekayaan. Nah, memang kemarin saya tanya ke badan keahlian DPR, memang tidak diatur di undang-undang organik ini. Tapi mengikuti undang-undang lain. Misalnya di undang-undang nomor 28 ya, yang penyelenggara negara yang bersih dari KKN. Oke. Nah, apakah boleh ini kades-kades ini lapor harta kekayaan nanti? Karena fakta lapangan ini banyak sekali kepala desa yang sudah punya mobil mewah, tanah banyak. Iya. Tapi kan tetap wajib harus LHKPN kan Bang atau enggak? Sebenarnya kalau lihat di undang-undang apa tadi itu, undang-undang yang terkait dengan penyelenggara yang bebas dari korupsi itu ya,
memang tidak disebut secara eksplisit ya terkait dengan siapa saja yang wajib untuk melakukan LHKPN, gitu ya, laporan harta kekayaan penyelenggara negara itu ya. Tetapi di undang-undang itu juga sebenarnya ada ruang tuh pejabat lain yang oleh ketentuan peraturan undang-undangan itu wajib untuk melaporkan LHKPN gitu ya. Nah menurut kami ya setuju sih itu ya sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan desa, laporan harta kekayaan kepala desa itu gitu ya. Bahkan sebenarnya kan bisa juga seperti yang dikeluarkan oleh peraturan saya lupa nomornya terkait dengan di Kemenpan RB laporan harta kekayaan ASN. Itu bukan penyelenggara tapi laporan kekayaan harta ASN gitu ya. Dan itu juga mesti diterapkan juga untuk kepala desa gitu ya. Mesti diterapkan juga Bang ya. Gitu ya. Mudah-mudahan dibawa ke kementerian sekarang itu jalan ya Bang. Kementerian sekarang kan tinggal 6 bulan 7 bulan lagi. Kita berharap menteri berikutnya deh. Sengaja gue pancing Bang, izin. Sengaja gue pancing Bang harapannya di kementerian sekarang cuma 6 bulan lagi itu terlaksana atau enggak Bang? Dia nggak berpikir tentang desa lagi kalau menteri desa sekarang mah berpikir apakah dia masih terpilih lagi jadi menteri desa di periode berikut. Tapi kita menurut saya kita wajib sih mendorong itu ya soal laporan harta kekayaan kepala desa gitu ya. Saya kira itu. Karena dia mengolah anggaran negara yang begitu besar. Betul, apalagi 20% nantinya kan. Nanti dia ya minimal 2 miliar itu. Itu dari APBN ya, belum yang ADD, belum lagi yang pajak. Kalau kita paham juga kenapa DPR juga tidak mau masukkan itu, yaitu menyalahi prinsip janji politik tadi. Sudah kasih dana besar terus lu suruh kita lapor-lapor harta kekayaan yang nggak benar juga gitu ya. Jadi pasti itu tidak akan dengan mudah tanpa dorongan publik saya kira gitu ya. Tidak akan mudah. Dorongan untuk transparansi, akuntabilitas itu ya tidak akan pernah muncul begitu saja di lembaga politik dengan kondisi seperti kita sekarang ini gitu. Harus dengan dorongan publik. Nah, makanya tadi Itu hanya saya kewajiban bertanya. moral saja, Betul. Saya mewakili Kewajiban masyarakat, moral saja. harusnya ini jadi atensi masyarakat yang cukup tinggi juga soal UU desa ini, terlepas dari untung ruginya begitu kan. Sekaligus sih mestinya itu jadi suara kepala desa yang datang berdemonstrasi gitu ya. Jadi tidak hanya fokus soal masa jabatan. Kalau mereka menganggap penting masa jabatan 9 tahun, mereka juga harusnya menganggap penting tata kelola pemerintahan desa yang baik gitu ya. Satu paket itu. Betul, Satu paket transparansi ilmu. akuntabilitas harus sejalan. Jadi misalnya mendorong DPR untuk memasukkan pasal itu juga. Mereka harus melaporkan harta kekayaannya. Jadi kita tahu betul nanti mereka ini didorong oleh semangat ingin membangun desa, bukan semangat ingin memperpanjang masa jabatan saja. Iya, ketahuan tuh Bang ya. Betul. Bisa kecium ya. Kecium. Nah, kira-kira dari penjabaran kita ini Bang Olang ada yang menarik lagi nggak Bang? Pasal-pasal tadi alokasi anggaran, terus juga masa jabatan dari yang sebelumnya 8 terus 9 gitu kira-kira tentang kedepannya. Bonus itunya. Bonus untuk kades yang habis masa jabatan 2024 tanpa melalui proses elektoral dia akan tambah 3 tahun. Itu kan bonus. Bonus masa jabatan, bonus anggaran. Jadi semuanya bonus di revisi terbaru ini. Di revisi terbaru ini. Berarti menurut Bang Hanya yang jadi solusi kita itu Bang Der. Ya. Ini soal LHKPN tadi. Ya. Karena semakin besarnya anggaran, semakin istimewanya juga jabatan kades ini ke depan, artinya mereka juga pasti punya dalam tanda kutip ya mencari keuntungan dong dari jabatan dia. Juga tata kelola organisasi tadi. desa tadi Tata seperti yang kelola dibilang organisasi Arman. desa itu. Ya. Itu yang paling penting pesan-pesan yang mau kita sampaikan. Sebenarnya kalau kita pakai kacamata good governance ya, indikator di good governance itu kan bicara ya soal partisipasi, soal akuntabilitas, kemudian soal partisipasi, kemudian transparansi, kepastian hukum dan segala macam. Kalau kita pakai kacamata itu sebenarnya yang sekarang diatur di dalam perubahan kedua ini di draft itu sama sekali nggak masuk gitu loh. Ya. Nggak masuk dalam arti poin-poin yang terkait dengan good governance itu tidak masuk di dalam poin-poin yang direvisi di dalam undang-undang desa ya. Ini kan bicara masa jabatan ya. Itu doang. Masa jabatan. Sama anggaran tadi. Anggaran tadi. Dua itu aja fokus revisi. Seharusnya kalau mau lebih serius gitu ya, serius membangun desa maksudnya gitu ya. Yang mesti diperhatikan soal pertama itu dari soal sistem pemilihan KWDS, soal penguatan BPD. Kemudian bagaimana sistem pembinaan pengawasan terhadap dana desa, bagaimana sistem pembinaan pengawasan terhadap proses perencanaan penganggaran di level desa gitu. Ini kan tidak diatur gitu ya. Direvisi ya Bang. Di dalam revisi ini, di dalam perubahan kedua ini gitu ya. Karena itu menurut kami ya ini hanya ya main-mainan politik lah ya. Main politik. Sangat jelas Bang ya. Saya kira sih sejak awal revisi ini kita sudah katakan itu gitu ya. Ini jangan hanya jadi sarana transaksi politik
DPR dengan kepala desa saja gitu ya. Karena bicara soal desa itu ya bicara soal banyak hal ternyata gitu ya. Ada masyarakatnya. Jadi mesti juga revisi ini mestinya memperhatikan itu gitu ya. Bagaimana revisi ini bisa mendorong penguatan kelembagaan desa itulah. Jadi desa ini harus diibaratkan seperti mesin gitu. Ini pemerintah pusat yang hadir di tingkat paling rendah gitu, yaitu desa gitu. Dan dia yang kemudian langsung berhadapan dengan rakyat gitu ya. Jadi mestinya kemudian tidak hanya pikir soal bagaimana memberikan kenikmatan kepada para pemimpinnya, tapi kenikmatan itu harus juga merata di rakyat. Itu yang harus sebenarnya diperhatikan oleh undang-undang desa ini. Gitu. Nah, terakhir nih Bang, pertanyaannya ini agak sedikit keluar dari UU Desa nih. Kita berada di Anda ini Bang, kita komentarnya. Sekarang kan perhitungan berjenjang masih berjalan terus soal Pilpres ini Bang. Oke. Memang saat ini lebih menarik sih temanya. udah tahu pertanyaannya mau kemana nih. Sekarang itu juaranya masih bergulir sih Prabowo Gibran Bang, tapi proses perhitungan masih berjalan. Menurut Bang Lusius dulu deh, pemerintahan Prabowo Gibran nanti andai kata terpilih dan dilantik resmi akan seperti apa ke depan Bang? Saya kira sih tidak banyak yang berbeda sih, karena kalau kita percaya bahwa ada Jokowi di belakang mereka dua gitu ya, selama proses Pilpres ini, entah nanti saat menjabat, tapi sudah banyak ketua partai di koalisi itu yang mengatakan bahwa Jokowi nanti akan diberikan tempat gitu ya. Jadi kalau Jokowi ada jadi mastermind-nya, itu artinya tidak banyak sebenarnya yang akan berubah gitu ya dari style kepemimpinan Prabowo Gibran nanti. Saya kira DPR menjadi sangat penting sih untuk urusan kita ke depannya gitu ya. DPR yang penting. Posisi DPR menjadi sangat penting. Tapi itu pun DPR sebagai lembaga kontrol gitu ya. Kalau misalnya kita dihantui dengan ketakutan sosok Prabowo yang dibayangkan selama ini gitu ya, bisa nanti membuat kita mengalami lagi pemerintahan otoriter seperti era Orde Baru. Artinya ada kebutuhan kita kepada DPR untuk menjadi lembaga yang kuat untuk memastikan tidak ada kesewenang-wenangan di pemerintah nanti di bawah pemerintahan Prabowo. Jadi saya nggak terlalu takut dengan kecenderungan dari karakter personalnya presiden jika pada saat yang sama ada DPR yang kuat. Jadi kenapa kemudian kita sangat mendorong misalnya PDIP yang punya kursi terbanyak nanti di parlemen ya, menurut hitung cepat sekarang itu tetap berada di oposisi. Harapan yang sama juga ke Nasdem, PKB. Jadi udahlah lapar 5 tahun nggak apa-apa lah. Tapi untuk memastikan demokrasi kita berjalan dengan baik gitu ya, check and balance itu berjalan dengan baik. Saya kira sih nggak penting-penting banget mereka bergabung di pemerintahan. Mereka akan lebih mulia menjadi oposisi di parlemen gitu ya, untuk memastikan kontrol terhadap pemerintahan Prabowo Gibran itu berjalan dengan baik gitu ya. Apalagi dengan begitu banyak janji tadi. Janji makan gratis, susu gratis, itu artinya ada banyak sekali uang nanti yang berseliweran untuk proyek-proyek itu gitu ya. Kalau tidak dikontrol ketat, KPK mungkin berada di bawah ketek kekuasaan juga gitu ya. Itu artinya hanya DPR, lembaga politik yang kemudian punya kewenangan yang cukup luas untuk memastikan praktek-praktek penyimpangan itu tidak menjadi semakin masif ya. Itu kalau DPR-nya punya kekuatan oposisi ya. Kalau DPR seperti 2019-2024 ini ya kita akan siap untuk mengulangi 32 tahun Orde Baru mungkin ya. Itu kalau DPR-nya seperti yang sekarang ini di periode kalau pemenangnya nanti Prabowo Gibran. Oke, menurut Bang Arman mewakili KPPU juga atau pribadi Abang seperti apa? Sebenarnya kalau kita lihat di visi misi Prabowo Gibran ya yang beredar luas gitu ya. Soal seperti apa fokus mereka tampaknya memang tidak terlalu banyak mengalami perubahan ya. Kan visi mereka kan melanjutkan gitu ya. Baca saja misalnya berapa kata Jokowi di visi mereka itu banyak banget gitu ya. Sekali. Artinya mereka punya janji bahwa kami melanjutkan Jokowi. Itu kan janji politik ya. Tetapi seperti apa nanti realisasinya dari kami sih masih misteri ya. Kenapa misteri? Kalau kita ke 01 dengan 03 ya, ke Anies dengan juga Pak Ganjar, kita sedikit punya bayangan gitu ya. Karena mereka sudah punya rekam jejak menata kelola pemerintah itu di level provinsi. Di DKI Jakarta untuk Pak Anies, Jateng untuk Pak Ganjar.
Sementara Pak Prabowo ini itu menurut kami ini benar-benar dunia baru gitu ya. Terkait dengan seperti apa good governance, terkait dengan pembangunan nasional dan juga pembangunan daerah gitu ya. Jadi kami sih melihat masih misteri nanti ya. Walaupun Menhan nggak cukup, Bang. Itu kan urusan satu sektor doang gitu ya, sekali. spesifik. Sementara kalau kita bicara pembangunan nasional dan pembangunan daerah itu multi sektor, multi isu, gitu ya, multi masalah, dan itu kalau kita melihat Anies dengan Pak Ganjar ya minimal kita udah mengetahui lah nanti seperti apa gerak-gerik mereka gitu ya. Sementara Pak Prabowo menurut kami ya kita menunggu nih seperti apa realisasinya gitu ya. Kemudian yang kedua kalau fokus ke isu otonomi daerah, kalau kita ngulik-ngulik visi misi ya tampaknya tidak mendapat perhatian yang cukup sih di dalam visi misi mereka ya. Saya coba cek kata daerah baru muncul beberapa saja gitu ya, tapi tidak fokus atau detail terkait dengan seperti apa otonomi daerah. Kami sih melihat gitu ya, mungkin Pak Prabowo itu masih melanjutkan apa yang selalu dibuat Pak Jokowi 10 tahun ini ya, terutama yang terkait dengan penarikan kewenangan, Bang Luis. Ya. Karena kami lihat beberapa undang-undang sektoral itu ketika daerah tidak sanggup atau punya masalah terkait satu sektor langsung ditarik ke pusat gitu ya. Dan kami melihat kayaknya kecenderungan itu masih sama nanti di Pak Prabowo gitu ya. Karena itu benar kata Bang Luis, harapan kita satu-satunya adalah oposisi nanti. Oposisi di sini ya oposisi apakah nanti mungkin PDIP kah, PKB kah, Nasdem kah, atau mungkin PKS gitu ya. Itu yang kita harapkan satu-satunya terkait dengan bagaimana menjaga keseimbangan itu gitu ya. Terutama kalau kita mau bicara fokus di apa namanya itu di otonomi daerah gitu ya. Sementara sisanya ya kita lihat gitu ya. Itu sih kami. Oke, thank you. Siap. Bang Lusius dan Bang Arman sudah datang di podcast Keadilan TV. Thank you. Kalau mau diundang episode kedua, siap datang kan, Bang? Siap. Lain kali Bung Jerry ngomong banyak dikit lah. Oh siap. Kita kan harus Bang, kita lempar ke abang semua. Oke teman-teman podcast Keadilan TV, demikian diskusi soal UU Desa ini menarik. Tetap pantau perkembangannya, apakah lanjut di paripurna nanti atau tidak, atau banyak kontroversi lainnya. Kita tunggu. Yang mau kirim komentar silakan. Ada pendapat, masukan apa, kita akan simak terus. Tunggu di video berikutnya. Salam Persatuan Indonesia, Merdeka. Merdeka.